Para ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak semua, saya membuat catatan itu ada 9 item dalam renungan kita pagi ini. Tetapi karena waktunya mepet, saya akan membawakan ini, semoga semuanya bisa kelewatan. Tetapi kalau tidak kelewatan, kita bisa membahasnya lain waktu. Karena hari ini juga kita melanjutkan novena kemartiran Andreas Kim Taegon hari yang kedua. Ibu bapak, hari ini sudah hari Minggu yang ke-24 dan bacaan Injil Santo Markus sudah masuk ke bab yang ke-8. Artinya apa? Artinya dalam Injil Santo Markus pewartaan Yesus itu sudah separuh jalan lebih. Karena apa? Karena Injil Santo Markus itu hanya ada 16 bab. Dan ini sudah bab yang ke-8, bagian-bagian yang menjelang akhir. Itu berarti juga Yesus sudah cukup dikenal oleh masyarakat di sekitar di mana Yesus berkarya. Baik ajaran-ajarannya sebagai pribadi yang teguh beriman dan apa? Dia juga adalah seorang guru yang besar dengan nasihat-nasihat, tetapi juga dia juga yang mengalahkan setan di awal karyanya ketika dia digoda oleh setan. Jadi Yesus sungguh sudah terkenal dan dikenal. Tetapi masing-masing orang mengenal Yesus juga dengan cara mereka masing-masing. Maka Yesus sudah merasa sudah sampai saatnya dia memperkenalkan diri secara penuh kepada murid-murid terdekatnya. Oleh karena itu dia bertanya, kalau orang banyak mengatakan begini, begitu, begini, begitu, tetapi kamu sendiri, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Dan Yesus menanyakan itu pun secara sangat khusus. Oleh karena itu Yesus juga memilih tempat yang khusus untuk bertanya kepadanya, kepada para muridnya maksud saya. Di Kaisaria. Kaisaria memang ada 2, yang satu Kaisaria yang ada di pinggir laut, Kaisaria Maritima, tetapi ini adalah Kaisaria yang jauh dari pantai, justru mendekati Gunung Hermon, kira-kira 45 km dari Yerusalem. Mengapa Yesus memilih Kaisaria Filipi? Mengapa dia tidak memilih Yerusalem untuk bertanya itu? Tidak, karena Yesus tidak ingin pendapat murid-muridnya terpengaruh kota Yerusalem yang adalah tempat di mana keyahudian terjaga dengan ketat dengan bait Allah. Dia juga tidak bertanya itu di Kapernaum dan di Yudea di mana kampung murid-murid itu berada agar mereka tidak dipengaruhi oleh penduduk sekitar. Tetapi juga dia tidak di Betel atau di Samaria karena tempat itu adalah tempat-tempat di mana pemujaan sudah tidak ortodoks lagi karena dipengaruhi oleh para penguasa agama. Yesus memilih Kaisaria yang netral. Di kota yang netral Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu jawabnya apa? Jawab para murid diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Ibu bapak, apakah jawaban ini salah? Tidak, jawaban ini benar. Masalahnya kata Mesias itu juga diterapkan untuk tokoh-tokoh besar pada perjanjian lama. Yesus ini ternyata Mesias yang menurut pengenalan banyak orang bukan saja orang yang hebat mengalahkan setan, tetapi dia juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Lah, Yesus menegaskan Mesias yang disebut sebagai sebutan oleh Petrus itu jangan-jangan
masih terpengaruh pandangan-pandangan yang belum murni, maka Yesus ingin menjelaskan arti perutusan dan tugasnya yang secara benar dihayati oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus tidak memakai kata Mesias. Yesus justru memakai istilah lain yang ada di dalam kitab Nabi Daniel, yaitu anak manusia. Anak manusia harus menderita sengsara, disiksa dan segala macam, wafat, disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Mengapa? Karena Yesus mau menegaskan bahwa tokoh Mesias yang dihayati oleh Yesus ini kekuasaannya menjadi paling nyata bukan saat dia menguasai alam dengan menenangkan danau, bukan saat dia mempergandakan roti sampai 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak, bukan juga puncak kuasa Yesus itu sebagai Mesias nyata ketika dia membangkitkan orang mati, seperti minggu yang lalu dia bahkan menyembuhkan orang yang matanya buta. Tidak, tetapi puncak kuasa Yesus menjadi paling kentara pada saat apa? Pada saat Yesus menderita, disalib, kemudian bangkit. Itu adalah puncak kuasa Yesus paling bisa dilihat. Maka kemudian Yesus menegaskan, barang siapa ingin menjadi pengikutku, dia harus memikul salibnya. Karena apa? Karena di salib itulah kuasa Yesus nampak paling nyata. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kalau saya memakai rumusan bacaan yang kedua dibandingkan dengan bacaan Injil, mengikut Yesus tanpa memikul salib omong kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Itu dua hal yang bisa disejajarkan. Masalahnya kemudian adalah hari ini kita juga perlu mengkaitkan dengan kemartiran. Kemartiran itu apa? Kemartiran bukan pertama-tama orang yang rela mati, tetapi jangan-jangan dia tidak rela, tetapi dia dibunuh dengan penuh keluh kesah. Kalau dia dibunuh dengan penuh keluh kesah, sekalipun dia membela imannya, apakah dia layak disebut martir? Saya pikir martirnya belum murni kalau begitu. Martir yang sungguh adalah ketika dia mempertaruhkan nyawanya, dia dengan penuh kesadaran sukacita memanggul salib bersama dengan Yesus. Jadi memanggul salib bukan keterpaksaan. Orang yang memanggul salib bukan selalu menderita, tidak. Itu bisa dibandingkan dengan pertanyaan ini. Ibu bapak menyediakan susu untuk anak yang merengek jam 3 pagi, itu penderitaan atau membahagiakan? Kita tidak usah menjawab ya, karena ini saya biarkan ibu bapak menjawab itu dalam hati. Menyediakan susu jam 3 pagi ketika ngantuk-ngantuk untuk anak yang merengek, itu penderitaan atau kebahagiaan? Kalau ada cinta lalu tidak ada penderitaan. Dan itulah yang akan saya katakan yang membedakan antara martir dan yang bukan martir, sama-sama melaksanakan memanggul salib dengan tulus itu di sini ini. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara terkasih, mari tetap kita memanggul salib bukan dalam arti penderitaan, tetapi betul-betul dengan kerelaan, tetapi terlebih kita tingkatkan dengan cinta kita akan Tuhan Yesus. Kita diajak membangun relasi bukan hanya seperti yang lain-lain,
tetapi membangun relasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus betul-betul menjadi relasi saya yang sangat pribadi, karena Yesus bertanya, tetapi menurut kamu sendiri aku ini siapa? Kita masih akan melanjutkan renungan kita tentang kemartiran ini hari-hari ke depan ini. Maka ibu bapak saya undang untuk tetap hadir di dalam perayaan Ekaristi harian, sekalipun disiarkan secara streaming, untuk tetap hadir dalam novena ini. Kita renungkan dan kita berpartisipasi dalam novena ini. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita